Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast of View. Oke, senang sekali malam hari ini kita kumpul semua nih ya. Jadi kalau pengen tahu siapa aja orang-orang di belakang layarnya Puff, Radio Puff ya. Ini ada 3 orang nih. Ini ada Iwan, ini ada Reki, ini ada Nofri. Oke, nanti kita bakal cerita-cerita banyak lah seputar Puff ini. Gimana dulu awal ceritanya. Alhamdulillah kita sudah lumayan ya videonya ya. Udah berapa? Lumayan ya. Kita ngerucuk itulah saking 19. juga nggak tahu ya. Saking sikitnya ya, lupa ya. Tapi yang saya pantau itu yang paling sering saya pantau adalah viewernya ya. Jam tayangnya ya. Oke. Jadi sekarang udah 500 sekian jam. Jadi ada sekitar 3.000 jam lagi yang harus kita kejar. Bayangkan, coy. Semangat ya. Semangat ya, harus semangat ya. Oke. Buat podcaster yang ada di seluruh Indonesia, kita bakal ngobrolin malam hari ini bersama rekan-rekan saya, orang-orang yang ada di belakang layar Radio Puff selama ini ya. Kita perkenalkan dulu, kenalan langsung aja deh ya. Dari yang baju merah dulu. Siapa nih namanya nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa berkumpul para pejantan tangguh ya. Ya, nama saya Iwan, sudah beristri, punya anak 2. Satu lagi mana? Itu harus ya. Anak lagi yang 2 datang, yang 1 jaga gawang. Oke. Dari mana tadi kalau Amba datang ini? Ada konser tadi. Oh, konser ya. Konser di Jalan Cepeda ya. Jalan Cepeda. Jadi melarikan diri lah. Bang Yopi, ya Iwan kami culik dulu Bang Yopi karena kami ada sesuatu hal yang penting juga. Berikutnya ini ada Wak Reki, silakan Wak. Oke, assalamualaikum. Saya Reki. Pakai umur berarti ya. Umur udah masuk kepala 4. Udah beristri juga. Oke. 2 anak. 2 anak ya. Tadi belum loh. Di POV ini bagian apa nih? Iwan dulu. Apa tadi bagian apa, Wan? Sebenarnya kalau dibilang bagian semuanya nih merangkap masih. Merangkap ya. Cuman mungkin lebih ke audio. Audio ya. ya. Kita maksimalkan di audio. Walaupun yang lain bisa, tetapi mungkin ditugaskan fokus ke audio. Jadi yang bertanya-tanya siapakah yang selama ini bisa menghasilkan kualitas video-video Radio Puff berkualitas baik, ya ini orangnya ya. Okay. Walaupun masih kurang-kurang ya. Alhamdulillah ya. Kita maksimalkan yang minimal tadi itu. Jadi sebetulnya bukan audio ya, tapi sound engineer ya. Agak berat suara itu, agak berat. Sound engineer agak berat. Oke, lanjut ke Reki lagi nih. Kalau saya sih apa ya, bagian apa? Mungkin sama WMP seksi-seksi sibuk aja ya. Jadi yang nyiapkan, terus Yang nampak sibuk lah. Nampak sibuk lah. Satu lagi mungkin nyalurkan ide Iya, kreatifnya, mungkin seperti itu. Jadi Wareki ini sebagai kepala program ya, kepala program dan kreatif ya. Jadi divisinya sama dengan saya. Kita cari-cari ide kreatif, cari-cari narasumber juga gitu kan. Terus yang kepala tak. Kepala tak. Takku. Oke, lagi? Udah cukup. Udah cukup lah. Kita ceritakan dong nih kenapa kita ini bisa ngumpul dulu kan? Ceritanya Awak tak ditanya. Belum. Nanti. Oh iya lah. Meraju nanti. Jangan lasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nofri Al-Fajrin. Punya istri, anak 1. Oke. Tugasnya? Tugas ADM. bersih-bersih. ADM, administrasi. Jadi bagai surat menyurat ya, terus juga bantu-bantu bikin short video pendek pekerjaan Nofri ya. Nyapu-nyapu. Nyapu nggak pernah ya. Tapi intinya Ngecat. semuanya di sini multi talent lah. Karena kebanyakan kesibukan yang lain yang tak datang, akhirnya yang datang merangkap jadi tugas dia. Akhirnya semuanya dia bisa. Curhat. Bukan curhat, inilah teman-teman. Yang botak ini ya kan, teman-teman. Berterima kasih lah, Wak. Maksudnya kadang kita sadar diri juga, kadang waktunya kadang yang memang ini karena ada kesibukannya memang betul tidak bisa kerjaan, ada yang tidak bisa tinggalkan. Ya kesempatan ini juga mengucapkan terima kasih lah pada kawan-kawan ya kan, bisa kumpul semua ya, dan bisa menghargai lah kesibukan walaupun nggak tahu di belakangnya kan, apalagi ini Wak Bembeng nih, Wak Baim ya. Ya sejauh ini intinya kita berempat ya, nanti kita ceritain gimana kronologisnya mengapa berempat ya. Intinya kita saat ini berempat ya sudah sama-sama ngerti lah kondisinya. Seandainya memang tidak pun hadir,
konfirmasi ya, ngasih tahu, ya udah disiapkan sama yang hadir. Jadi tidak ada juga terbentur apa yang udah kita undang, ya haruslah terlaksana gitu ya. Karena kita sifatnya kan udah undang orang nih. Undang orang misalnya hari Rabu gitu ya. Mereka, jadi kita sudah mempersiapkan tidak adanya teman-teman yang lain. Kalau memang bisa diisi dengan yang ada aja, ya dilaksanakan, tetap dilaksanakan seperti itu ya. Jadi seperti itulah keadaannya saat ini dengan kesibukan dan latar belakang kita masing-masing ya. Iwan seorang pekerja, Reki seorang pekerja, kalau kita mengerjakan ya. Ya, tapi tidak masalah. Intinya semua alhamdulillah sampai sejauh ini kita sepakat untuk melanjutkan ini, gimana pun hasilnya kita serahkan aja lah sama Yang Maha Kuasa ya. Yang pasti kita berbuat aja dulu lah ya, berbuat aja. Teman-teman harus support juga lah. Dan niat baik kita adalah ini sebagai corong informasi ya, corong informasi dalam itu salah satu corong informasi yang dibutuhkan buat masyarakat Kota Dumai saat ini. Karena zamannya juga ya udah seperti ini gitu ya. Mungkin dengan media yang kita garap ini mudah-mudahan bisa menjadi salah satu corong informasi yang terbaik dan dibutuhkan juga buat masyarakat. Itu pengennya kita kan. Jadi kita cerita nih ya, kalau kita boleh cerita di awal dulu ya lumayan lah ya, lumayan kita. Nggak, tunggu dulu nih. Apa nih? Kenapa sampai ada ide kita bikin podcast berempat? Itu makanya kita cerita nih sejarah nih kan, cerita sejarah nih. Sejarah dulu lah. Jadi apa konsep ya? Bukan, ini kan pasti ada Biografi. Bukan. Biografi ya. Ada sebab lah, artinya mungkin entah teman kita nih karena mau berangkat jauh di sana. Kita ceritakan ya kenapa kita sampai asal nggak tanda-tanda aja lah ya kan. Aku tahu tanda-tanda ya kan. Kenapa orang tiba-tiba muncul nih berempat gitu ya. Jadi pertama mungkin konsepnya kita pengen memberitahu lah ya kepada podcaster yang ada di Indonesia, terutama yang sudah subscribe kita ya, yang sudah sering tonton kita juga, bahwasanya inilah orang di belakang layar saat ini ya. Satu itu poinnya. Yang kedua, kita juga sambil momen untuk melepaskan sahabat kita nih ya. Melepaskan saudara Reki ya, yang alhamdulillah kita support juga nih. Alhamdulillah di pekerjaannya dia dapat promosi jabatan, tapi harus meninggalkan Kota Dumai. Jauh di sana di IKN. Bakal IKN ya. Bakal IKN yang kata Pak Jokowi kayak gitulah ya. Jadi momennya ini ya kita peruntukkan buat ya kebersamaan kita lah di momen-momen terakhir. Mungkin bakal balik ke sini lagi. Amin. Dan tetap Reki juga masuk dalam tim, tetap dalam tim ini juga. Pasti cuma karena berjauhan gitu kan. Cuma inilah momen kita melepaskan teman kita Reki. Melepaskan dalam artian buat kembali ya. Tuh dia. Ya, pergi akan kembali. Lagu Hello. Habis ini dibuat apanya sonnya ya? Son sedih-sedih tuh ya. Sudah nanti habis dia cerita tuh, dia cerita dulu kalau ke saya. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu bahwasanya kita pingin momen ini jadi sebuah hal yang baik dan juga bisa mengikat kita nih, bukan semakin menjauhkan kita ya. Bahwasanya kepergian Reki bukan membuat kita semakin kendor, harus membuat kita semakin semangat. Walaupun dia jauh di sana, dia bisa support dalam bentuk yang lain ya. Amin. Ya, apa tuh support dalam bentuk lain? Bayar listrik ya. Iya kan? Iya kan? Langsung aja tembak ya kan? Mentah aja. Bayar listrik kan? Listriknya kita karena yang paling kuat lah finansial ya. Mungkin seperti itulah ya. Oh, itu aja kita udah cukup lah mungkin ya. Itu udah cukup ya, sambil kita berjalan nanti ya pandai-pandai lah kita ya. Oke, kita mulailah dari ini. Nanti panjang kalau cerita tuh nanti nggak dapat awalnya kita. Kita ceritakan di awal. Di awal dulu kita sebutkan aja lah ya. Dulu kita konsep di awal ini pemikiran bersama mungkin ada dari lingkaran yang kita berempat nih, ada yang di lain itu ya. Di sana ada Andi. Andi ya. Andi. Sambil minum ya. Boleh lah. Andi. Namanya siapa sebenarnya Andi ya? Andi sih pokoknya. Andi ya, kalau di media sosial di Facebook catatan juangku ya. Ada Andi ya, terus ada Eki ya. Eki intinya orang juga yang berperan di balik ini semuanya. Mereka adalah sejarah kita dan kita tidak bisa melupakan. Apapun terjadi, mereka adalah teman-teman yang juga mendukung nih sehingga terjadinya ini gitu ya. Betul. Jadi pada waktu itu kita kumpul lah ya. Intinya dalam artian butuh tenaga, butuh pemikiran juga nih, siapa saja yang mau kita libatkan ya. Intinya kita sudah punya ide ya. Ide ini kalau kita hanya sendiri atau berdua saja mungkin tidak akan terjadi. Tapi bagaimana kita ajak teman-teman yang mungkin nanti kita satukan ide ini jadi satu. Cocok nggak nih? Ya. Awalnya kayak gitu ya. Terus gimana tuh Ge? Ya sebenarnya ada yang bernafsu sebenarnya dulu ya. Waktu Bembeng masih sekolah dulu ya. Wah, sekolah dulu dia sering coba aku mau gini. Kayaknya ini orang nafsunya kuat ini. Jadi kalau apa nih nafsu? Dia memang kuat nafsu. Nafsu ya. Artinya tuh dia keinginan rahasia dia aku tahu. Ya, keinginannya kuat. Jadi kita kan bisa ngelihat sejarahnya ya kalau
Bembeng atau Baim ini orang udah kenal di era 2000-an lah, 2000-an sebagai seorang penyiar. Kak Baim. Vokalis juga Kak Baim ya kan. Nah, dari situ kita lihat, nah ini kayaknya ada yang bisa kita buat sesuatu nih. Ada yang bisa kita jual. Yes, ada yang bisa kita jual. Satu lagi itu memang zamannya. Kalau dulu mungkin Bembeng tawarkan radio, cuman mikir juga kirain murah beli radio ya kan, sok-sokan mau beli radio. Nah, kita buat konsep, kemudian Bembeng ngajak kita kumpul sama waktu itu, dan alhamdulillah kita kumpul waktu itu semua dan lihat semuanya punya keinginan kuat. Nah, makanya kita lihat ada peluang, ada keinginan, ya tinggal jalan. Alhamdulillah. Ya dengan peralatan seadanya ya, dengan kondisi juga seadanya, tapi kita bagaimana dengan peralatan seadanya tadi kita berusaha untuk maksimalkan ya. Kita maksimalkan, jadi ya hasilnya ya nggak malu-maluin juga gitu kan. Alhamdulillah lah ya. Alhamdulillah, walaupun belum standar TV ya, tapi alhamdulillah ya. Sudah standar YouTube masuk ya? Masuk. Standar. Alhamdulillah sudah masuk TV. TV YouTube ya. TV YouTube. Jadi kayak gitulah ya, berproses, terus kita berjalan ya. Dalam proses perjalanan tadi ada sesuatu hal lah ya, intinya kita sebutkan saja. Tiba-tiba yang awalnya kita berlima nih, Iwan belum ya, Iwan, saya, Eki, Reki, Nofri, Andi ya. Terus kita berjalan, maju berjalan, udah mulai garap satu video, sampai di garap satu video Andi nggak pernah muncul. Oh, berarti ini kita berpikir dia ada dengan kesibukannya, tidak bisa juga bergabung sama kita ya. Ya udah, kita memutuskan bukan mendepak sih sebenarnya, tapi karena kondisi dia juga, sebenarnya dia yang tidak menginginkan kalau kondisi seperti dia, karena sama sekali tidak ada koordinasi, tidak ada mengabari, tidak ada apa-apa. Ya akhirnya kita jalan terus. Berarti nggak mau jalan, kita tinggalkan perlahan aja, otomatis gitu ya. Itulah yang terjadi ya. Nanti Andi bisa support kita, mana tahu suatu saat ya kan. Intinya pada waktu itu bukan kita mengeluarkan, tapi berjalan dengan sendirinya ya. Terus begitu kita tariklah Iwan ya. Iwan kita ajak bergabung, Wan bantu kita Wan. Intinya kita di awal 5 orang nih ya. Di awal 5 orang berarti kita mau tetap juga 5 orang. Siapapun kalau ada yang mau berhenti kita tarik lagi 5 gitu ya. Ini bisa ditinggal-tinggal ya? Ini acara apa ini? Kok aneh kali. Jadi pada saat itu kehadiran Wak Iwan ini cukup seperti gayung bersambut ya waktu itu ya. Waktu itu kita lagi ngulik-ngulik, terus kita lihat ini kayaknya ada yang harus ada dapat sentuhan ini. Sentuhan. Ada yang bisa dimanfaatkan. Nah, dengan keahlian Wak Iwan ini yang mengotak-ngatik, nah jadilah kita puas dengan hasil audionya. Walaupun masih harus ditingkatkan. Tapi alhamdulillah. Ya dengan dia jarang ngeset aja bagus kan. Bagus. Apalagi kalau dia memang betul full ya, pas lagi ngeset terus ya. Ya mungkin banyak orang yang nggak tahu. Sebenarnya pun kita ini memaksimalkan memang betul-betul yang minim. Bukan kita nggak mau yang terbaik, tapi saat ini mungkin kita ada yang butuh yang lain, masih butuh yang lain. Tapi untuk teman-teman ketahui memang kita sangat minim apalah namanya, support ya, apa namanya? Ya support. Tetapi itulah tadi. Buat semangat aja ya. Buat semangat aja, yang penting kita mudah-mudahan dengan niat yang baik tadi ya, kita bisa terus berjalan dan memberi manfaat buat orang banyak. Itu aja lah poinnya lah ya. Karena yang kita sampaikan informasi tadi memang dibutuhkan kepada masyarakat kan. Terus ya itu sudah ceritanya. Cerita Wampi ini loh. Belum. Kita masih ceritain tadi sejarah. Sambil berjalan terus, kita masih berlima di perjalanan. Eki lagi. Saudara kita Eki, ini Eki ya. Akhirnya ada sesuatu lah yang mungkin kesibukan. Dia ada juga kerjaan baru ya. Ya akhirnya juga hengkang. Lagi merintis usaha, mudah-mudahan sukses juga. Terus Eki usaha barunya. Usaha mie apa? Kopi. Di Jalan Teduh tuh ya? Warung Mindo. Wamin. Ya mungkin tidak di sini, tetap kita support. Walaupun kita masih secara personal, secara hubungan pribadi kita nggak ada masalah lah ya. Mungkin secara kerja mungkin kita nggak bisa padukan lagi gitu ya.
Oke, terus ya ini dulu awalnya studio band gitu ya. Ini punya Wampi, abangnya dulu, punya Bang Ijal ya. Punya Bang Ijal. Punya Bang Ijal, jadi Kota Dumai tahu lah Bang Ijal. Bang Ijal itu adalah gitaris terbaik Kota Dumai ya. Riau juga pernah ya. Dulu Indonesia ya. Indonesia juga ya. Adiknya Bang Ijal drummer. Ini drummer. Siapa namanya? Nopri. Ini dia ya. Jadi dulu itu diketahui juga Iwan, Nopri, saya ini pernah juga satu band lama juga kita ya. Sempat juga garap dulu Gawang Nawatan satu ya. Lagunya ada tapi video klipnya orang nggak masuk. Nama bandnya apa? Close Up ya. Itu gitarisnya Iwan sebenarnya itu ya. Tiba-tiba Bang Al ya. Albert. Oke, itulah sejarahnya. Intinya kita bukan orang baru. Reki juga. Bang Al kalau nonton ya kan masih jadi pertanyaan kenapa aku tidak diajak. Kamu kan ke Bandung kala itu. Oh, enggak lah. Iya. Minimal kasih tahu lah. Iwan ke Bandung kala itu, yang betul. Iwan ke Bandung. Jadi intinya kita bukan orang baru lah ya. Kalau mungkin sama Eki sama Andi mungkin kita temenan baru, tapi kalau kita berempat ini Eki udah lama banget teman sama saya. Ya, kita dulu sama-sama pramuka Ki ya. Dari pramuka dari SMP Ki ya. SMP sering ketemu lah. Memang kita MTS dong, MTS jangan SMP, MTS ya. MTS. Ini Al-Huda aja ya. Iya. Al-Huda saya MTS negeri ya, tapi intinya walaupun bukan satu sekolah tapi sering ketemu pas kegiatan-kegiatan sampai akhirnya SMA di SMA 2 saya STM gitu kan. STM Taruna. Dan Iwan ini juga bukan orang lain juga ya, udah lama sekali berteman, kita ini udah lama berteman lah. Intinya dengan Nopri juga ya. Ini dari kecil malah nih kalau ini ya. Ya udah satu tempat tidur lah. Iya. Satu makan. Intinya bukan orang lain lagi. Dengan kita memang basicnya memang bukan orang lain lagi. Intinya kita pengen ini menjadi hal ya. Untuk kita kedepannya lebih baik. Kalau timbul pun masalah, ini bukan orang lain lagi, udah teman biasa lah, udah tahu karakter masing-masing. Ini orangnya kayak gini, orangnya kayak gini, kayak itulah. Intinya dengan ini meminimalisir ya untuk keretakan. Intinya kayak gitu ya. Biar kompak aja terus lah pengennya kayak gitu ya. Kalau orang baru kan susah kadang-kadang kan, nggak tahu karakter. Jadi mungkin tim ini mirip-mirip seperti kayak personel band juga ya kan. Harus ada satu visi, satu misi yang sama ya kan, seperti itu. Ya intinya saling melengkapi tadi kan. Saling melengkapi. Terus berjalannya waktu terbentuklah hingga saat ini ya. Kita garap pelan-pelan ya, satu video walaupun prosesnya juga ya lumayan lah ya. Menguras tenaga, Tanya Lempi itu ngantuk ya. Menguras pikiran juga ya. Udah ngantuk. Jadi nanti belum waktunya ditanya. Lindung sama bembengnya. Oke. Makasih. Kalau ngomong nanti kalau dia mau ngomong. Iya. Jadi gimana nih? Reki gimana? Berangkatnya kapan nih rencana nih? Minggu tanggal 29. Minggu 29. Langsung anak-anak dibawa saat ini ya, video rilis nanti ya. Jadi sebenarnya tujuan ini kita buat seperti ini mau merasakan aja. Merasakan gimana sih? Biasanya orang lain ya? Iya, biasanya kita lihat dari belakang layar orang lain, kadang-kadang kita ketawain juga ya kan. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga bakal podcast juga gitu. Tapi mungkin dengan tema-tema atau ya ada mungkin nanti kita pikirkan bersama. Makanya nanti kita butuh komen di video ini nanti coba ini apa ide apa sih sebenarnya mau diangkat gitu ya. Apa ide-ide siapa yang mau diundang gitu ya. Ada yang terbanyak nanti mungkin kita bisa dari akumulasi dari yang terbanyak bisa kita kita kabulkan gitu kan. Undang dong guru kami gitu kan. Siapa tahu kan. Undang dong Gorin penjaga masjid tempat kami itu ya kehidupannya mungkin saat ini ya mungkin itu bisa kita angkat dari sisi lainnya kan. Karena cerita-cerita di Kota Dumai itu banyak sebenarnya. Nah, kita mau coba tampilkan sosok di sini yang ada videonya juga, terus kisahnya secara live juga ya kan. Nah, jadi kita lihat kadang-kadang kita kan lihat ceritanya di medsos di tempat lain. Nah, kita nggak lihat nih di Dumai ternyata ada kisah-kisah menarik juga. Mungkin kalau seandainya mungkin kayak cerita legenda Putri Tujuh, mungkin kita bisa tampilkan sosoknya siapa yang gitu ya, yang bisa bertanggung jawab untuk menceritakan ini yang berkompeten gitu loh. Ya, betul, bisa kan, jadi kan contoh ya. Betul. Terus Iwan, kalau ngomong dekat aja. Ngomong dekat. Ya, nanti udah siap baru ini biar kelihatan muka Pi. Ya, tapi kalau kita ngomong-ngomong Pi ini ya inilah awalnya saya sebetulnya waktu pertama kali kumpul sini udah ngelihat sih tempat ini punya prospek ya Wampi ya. Saya kira punya potensi. Nah, kita lihat ini dari hasil podcast kita suaranya cukup kedap lah. Jadi memang ini studionya luar biasa. udah rancang studio band ya. Ada apa namanya nih?
Peredam ya. Peredam. Hidup raja. Intinya kita sulap lah ya. Kondisinya kemarin ya seperti ini juga sih, cuma dengan disulap ya jadi lebih baik lah ya. Walaupun belum kelihatan profesional tapi udah semi profesional lah ya. Kita garap ini secara serius. Banyak sebenarnya kita sulap, baik dari audio, baik dari video. Sebenarnya disulap juga karena minimal tadi tuh. Dimaksimalkan. Tapi, dimaksimalkan. Ya banyak memang yang harus sebenarnya kalau yang sampai ke sini pasti lihat tuh. Pasti ini. Tetapi ternyata ya nggak seburuk yang kejadian lah gitu. Hasilnya kita maksimalkan. Jadi terlepas dari sejarah tadi, saya juga pengen mengungkap fakta sesuatu yang terjadi ya. Jadi teman-teman mungkin ya sebagian tahu, sebagian tidak ya. Jadi saya dalam proses hidup saya berjalan ya, saya pernah mengalami suatu hal yang mungkin gimana gitu ya, jatuh ke dalam lembah hitam ya. Lembah kelam ya. Curhat nih. Ya, bukan kita ceritakan nih. Jadi kita ceritakan. Orang juga perlu tahu nih ya. Dia pada waktu itu sebelum kejadian ya, saya punya pekerjaan ini dan itu dan ini. Intinya saya pun tipe orang yang tidak bisa diam nih ya. Intinya saya tidak cukup dengan mengerjakan ini. Jadi memang tipe seperti itu nih ya. Jadi pada waktu itu klimaksnya dalam dunia mengapa terhubung ke dunia ini ya, saya juga seorang penyiar radio ya, lumayan lama di radio. Dan pada waktu itu selain radio juga ini bajunya bukan? Ya ini makanya saya tampilkan nih baju nih ya. Inilah radio saya yang membesarkan saya pada waktu itu. Ini juga Duma FM, CDS FM ya, pernah membesarkan saya juga. Masih ada? Radionya? Ada. CDS juga pasti ada. Nggak support ke sini dia? Siapa? Ini. Di jalan masing-masing. Mas Sondang nih. Iya, ini Pak Sondang. Tetap saya juga kalau ada kegiatan di sana dipundang juga ke sana. Dulu pakai apa ya? Pakai kartu ya, ucapan gitu ya. Masih sempat ngerasain zaman itu. Coba contohkan dulu. Iya. Contohkan gimana gaya penyiar tuh. Oke. Jadi saya coba jadi biar meyakinkan bahwa saya sama penyiar radio ya. 91,4 Duma FM, 100% musik Indonesia ya. Jadi selamat siang buat warga Kota Dumai yang saat ini sedang melakukan aktivitasnya. Mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan baik. Ketemu lagi bersama Baim ya di program acara Salam Sahabat. Kayak gitu ya, kira-kira seperti itu. Bang Baim request lagu dong. Lagu apa? Ya jadi seperti itu ya. Dan pada waktu itu juga berkat saya di radio yang lumayan besar pada waktu nama saya pun akhirnya ditarik oleh perusahaan besar juga di Kota Dumai, Chevron ya. Pada itu masih ada Chevron. Ya di sana jadikan ditarik untuk bekerja bersama mereka jadi IO ya. IO ya, bukan ditarik sih, saya daftarkan juga, tapi karena di pertimbangan tadi saya pernah siaran ya, diterima dan diletakkan di IO. Dan di sana juga jadi host, jadi presenter juga ya. Setiap ada event-event di sana kan sering tuh 1 bulan sekali, 2 bulan sekali undang artis ya. Intinya pada waktu itu ya artis tuh biasa aja gitu kan ya, seperti duduk ngobrol ngopi bareng biasa lah ya. Jadi di suatu ketika ya mungkin ya kita tahu lah proses hidup manusia kan ya, saya akhirnya jatuh lah, betul-betul jatuh down lumayan lama. Dan saya kembali dan mereka ini termasuk orang-orang yang support saya sehingga saya bisa dikatakan saya bangkit lah ya. Bangkitnya belum bisa berdiri mungkin merangkak-rangkak ya, tapi minimal saya sudah ada perbaikan dalam artian ya mulai berjalan lah. Mudah-mudahan ya ke depan bisa lebih baik lagi. Dan 3 orang teman saya ini adalah orang yang selalu support saya. Ini dari dalam juga, dari dalam ya. Mereka adalah orang-orang yang memperhatikan saya. Kalau nggak salah dulu, kok yang ngapakan WA aku ya hasilnya. Assalamualaikum katanya kan, ini siapa lah, tengok di Facebook. Memang aku belum tahu ini dari mana. Lagi jangan dibahas itu. Nanti ketahuan akses di dalam ada handphone, nggak boleh. Oh, dikat nanti ya, Udah yang lewat sekarang udah nggak lagi ya kan. Ya intinya itu deh ya. Intinya saya juga terima kasih kepada teman-teman saya. Mungkin 3 ini yang kelihatan, tapi banyak juga yang di luaran sana yang masih support saya, yang masih percaya dengan saya bahwasanya yang terjadi memang proses hidup lah ya. Mudah-mudahan ya pasti teman-teman semuanya pengen saya bisa bangkit lagi, bisa berbuat lebih banyak lagi dan meninggalkan sesuatu yang jelek-jelek itu gitu ya. Amin. Itu dia. Amin. Oke. Itu dah sekilas tentang saya nih, saya ceritakan ya. Empi? Jadi Empi cerita Bang, Ini drummer. Apa yang diceritakan? Ya, Empi adalah orang Bembeng aja yang ceritakan. Jadi nggak bisa juga nih sebenarnya. Ya intinya juga selalu support saya juga nih. Dalam kondisi kita sama-sama gimana ya? Sama-sama terpuruk juga, sama-sama di fase yang sama juga ya. Tapi intinya kami saling support dalam hal yang baik-baik nih, ya.
Dulu awalnya kita mulai apa, Bi? Kita buat media online, Bi, ya? Tapi support juga dalam hal-hal jahat juga kemarin ya. Bisa diceritakan itu. Iya juga, kita bukan aja. Ya intinya udah melewati fase bersama-sama jahat. Dari jahat. Siapa yang support? Aku apa dia sebenarnya? Cerita sebenarnya nih. Berarti awalnya dia mungkin. Berarti ini orang beruntung, orang yang beruntung. Jadi jangan salah, bukan saya support Pi, tapi support. Akhirnya dua-dua saling support ya. Itu proses ya, fase. Proses, Jadi kayak ya, gitu. biasa. Jadi akhirnya kita sama-sama, Pi, ya kita ini udah melakukan hal sama-sama dulu. Yang nggak baik ya mungkin ya. Terus gimana kalau kita memulai sesuatu hal yang baik sama-sama juga nih, ya? Dan dia setuju nih. Ya udah, gitu ya. Jadi pada waktu itu saya baru-baru keluar itu, saya sempat bekerja di beberapa tempat, dan terakhir saya itu kerja di media Koran Tanja ya, Koran Tanja. Terus ya mungkin saya ada memikirkan bagaimana kalau saya di sini terus, mikirnya kan nggak maju-maju nih ya, karena masih bekerja sama orang, terus juga dengan ada tekanan-tekanan yang mungkin saya nggak siap nih. Padahal di dunia kerja memang tekanan banyak gitu kan. Cuma kadang kita siap nggak siap nih ya. Ya akhirnya pada waktu itu saya memutuskan untuk berhenti ya di media itu ya, dengan baik-baik lah, intinya dengan baik-baik. Dengan dia juga mengucapkan terima kasih banyak Bang Faisal Sikumbang, Bang Armen, dan teman-teman banyak di sana ya. Ya siap banyak lah pokoknya di sana, banyak udah support saya, sudah ngajarin saya di dunia media ini juga ya. Terus akhirnya kita memutuskan buat media online ya. Awalnya dulu ya, Redline News ID ya. Redline News ID alhamdulillah masih berjalan sampai saat ini. Dan juga disupport oleh kawan-kawan juga. Itu ceritanya dulu nih sama Pinya. Tapi ada nambahin? Gimana aja cerita? Tuh kan? Enggak mana coba. Pemalu ya. Betul. Dia pemalu. Pemalu. Besar kemaluannya. Oke, terus apa nih mau cerita, ngomong apa nih? Nah, sekarang coba kita bahas masalah ini, masalah podcast ini. Kalau dari mungkin mewakili nanti. Tantangannya nih, tantangan kita buat ini mungkin ada cibiran atau ya mungkin pujian juga. Nah, kalau dari Bembeng gimana begitu pertama muncul nih? Nanti kita coba sama-sama. Kalau dari saya sih ya, dari saya itu memang awalnya kita buat seperti ini banyak yang pesimis sih, banyak yang pesimis karena mungkin ada juga podcast sebelum di Kota Dumai itu sudah berjalan, tapi antusiasnya sedikit gitu. Nah, banyak yang pesimis, tapi ada juga yang mendukung. Wah, itu ide bagus katanya, ide bagus dan peluangnya banyak. Makanya ini merupakan tantangan untuk kedepannya lagi. Dari awal baik, semua mudah-mudahan akan lebih baik gitu. Ya, karena tantangan sebenarnya itu bukan proses untuk membangun ini loh. Ya, kalau proses membangun ini mungkin masih lebih mudah ketimbang kita harus mempertahankan ya konsistensi tadi kan. Jadi intinya memang kita dituntut bagaimana ya yang udah kita bangun ini jangan sampai ambruk, jangan sampai nggak berjalan ya. Minimal kita harus terus berjalan dengan kondisi apapun. Toh memang kalau memang ada kendala dan ini dan itu ya kita harus cari solusinya lah. Gitu ya, seperti itu. Wan? Kita juga kaget juga ya waktu lihat list banyak yang dari luar kota malah yang view kita ya. Dari viewer kita ya terbesar saat ini itu dari Pekanbaru. Pekanbaru ya. Pekanbaru. Yang setelah itu baru Kota Dumai. Ya. Nah ini kalau dari perkiraan saya ini kayaknya mahasiswa-mahasiswa ini. Kita belum undang mahasiswa ya. Mungkin dari Pekanbaru, Jogja, Bandung kalau memang kalian nonton ini mau duduk di sini, oke. Datang ke Dumai, pulang ke Dumai, hubungi kita ngobrol. Mungkin mahasiswa Dumai ya, bukan mahasiswa Dumai ya. Pas lagi umpamanya pulang ke Dumai gitu ya. Nah, mereka mungkin ada cerita di sana ya kan bahwa seperti ini bagusnya. Sudah ngomong aja di sini. Kita mau open. Semua orang bisa ngomong di sini, ngomongin Kota Dumai ya pastinya bangun Kota Dumai ya kan. Intinya dengan kondisi kita saat ini dengan beda nih kerjaan masing-masing dengan latar belakang kita masing-masing, kita pengen berbuat nih. Pengen memberikan kontribusi terbaik buat Kota Dumai dengan kemampuan yang kita punya. Ya kalau kemampuan kita punya di bidang ini berarti ini yang kita lakukan gitu kan. Tujuan kita adalah sama-sama membangun Kota Dumai dalam rangka informasi dan edukasi tadi masyarakat kan. Oke, Iwan. Udah mau cerita, Iwan? Empi aja lah. Apa pula apa tuh? Artinya ya sebenarnya misalnya ada cibiran atau apa itu biasa. Nggak aja sebagai penyemangat kan, itu biasa di mana-mana ada yang support, ada yang tak support, ada juga tapi tak ada masalah tuh, itu sebagai tolak ukur kita juga untuk bisa berbuat lebih baik. Kalau memang ya untuk inilah, untuk sebagai pemicu kita untuk lebih baik. Mungkin juga
mungkin sedikit mungkin kita tidak ada melulu hanya podcast orang-orang itu, atau mungkin nanti dalam jalur budaya, dalam jalur musik, bisa kita sudah ada wacana itu, atau dalam ya seni-seni apa mungkin, karena kita memang bergerak di bidang itu saat ini. Teman-teman gitu juga, jadi tidak menutup kemungkinan radio POV ini terbuka lebar lah untuk kegiatan apa aja gitu. Sudah ada wacana ya. Mungkin kita besok kita main band di sini. Bisa. Cuman akustik kan dulu ya kan, akustik atau ya bagaimana. kita kan bisa. Nanti kita undang senior-senior kita dalam bidang musik misalnya, atau seni kesenian atau apa aja lah gitu. Ya, jadi ya untuk hal-hal yang baik buruk tadi itu tetap jadi penyemangat kita sebenarnya. Tapi kan kita kalau kita lihat mengenai apa namanya perkembangan musik lah ya. Kita ada pengalaman ini waktu kita mau undang artis lah. Nah, yang pada saat itu cukup terkenal ya kan, ngikuti ajang bakat, tapi kita nggak dapat respon yang ini. Kita sayangkan ya sebenarnya. Oh itu ya. Iya, sebenarnya kan kita sama-sama mungkin warga Dumai harus saling support ya. Ini yang saya kurang mengerti nih ya. Yang saya kurang mengerti, kita lihat di daerah lain gitu ya. Orang terjun ya, misalnya kelompok-kelompok tertentu terjun menjadi YouTuber atau konten kreator gitu ya. Kita lihat kok bisa kompak gitu ya. Nah, itu dia. Ya. Kayak di Dumai ini ada seperti apa rasa manusianya ya. Tapi kita nggak bisa ngejudge seluruhnya gitu ya. Tapi ada beberapa orang, beberapa konten kreator yang kayaknya ngelihat orang lain berbuat tuh masih ada sesuatu hal yang nggak enak di hatinya. Untuk subscribe aja susah gitu ya. Padahal kalau di luar daerah itu satu kampung ya, kampung bisa semua support ya. Satu kampung bisa semua support, padahal juga akses internetnya juga susah. Tapi dengan kekompakan tadi akhirnya sama-sama maju gitu ya. Kita pengen di Dumai juga seperti itu nih sebenarnya. Bukan hanya di bidang ini ya, tapi bidang apapun ya. Bagaimana kalau kita nih orang-orang Dumai kompak ya, saling support. Ada yang teman di sana ngelakuin apa-apa gitu ya. Kita support, kita dukung. Jangan kita cemeh, jangan kita apain seharusnya kan. Jadi kalau sudah seperti itu, kayaknya apapun di Dumai ini bisa maju semuanya. Kalau udah bisa maju semuanya, tentu kita berimpaknya buat perekonomian, buat pembangunan juga kan. Itu ya yang masih kita rasakan. Jadi mungkin di Dumai ini ada komunitas konten kreatornya juga. Ya, mungkin itu kita juga harus sampaikan nih kepada mereka. Bagaimana kita sesama konten kreator saling support, saling dukung gitu ya. Malah kita belum lihat ya kan influencer Kota Dumai itu yang tampil ya, yang tampil. Kita lihat cuma Tiknov, Jimmy ya, Devida. Sementara banyak loh ternyata di Dumai ini. Banyak Wan. Tuh yang ada di Bukit Batrem tuh, yang warung di Bukit Batrem. Tapi aku rasa mungkin karena malu-malu nih, macam Wak Iwan aja YouTube-nya sampai sekarang nggak berkembang ya kan? Saya nggak tahu ini kenapa. Bukan malu-malu, kadang-kadang mereka masih merasa bahwasanya untuk ilmu ini pelit ya, masih ada ngerasa pelit, dia pengen maju sendiri aja gitu kan. Itu siapa tuh? Bukan aku. Nggak tahu ya. Intinya masih ada sebagian kayak gitu ya. Tidak mau berbagi, tidak mau memberikan informasi. Tapi kalau seperti Tiknov, tapi sebenarnya enak ya orangnya. Wareki, tapi sebenarnya misalnya mungkin kita masing-masing punya YouTube gitu kan. Tetapi itu tadi sebenarnya tidak bisa sendiri. Tetap berjamaah tuh yang lebih baik. Nah, itu ya kan? Itu sebenarnya kuncinya. Contohnya kita berempat nih, sama-sama punya akun sendiri nih. Apa salahnya Eki suka saya suka Eki, saya kan gitu. Dan kita kolaborasi nanti ya kan. Gitu kan? Jadi makanya orang di luar tuh cepat naik, cepat maju ya, mungkin faktornya itu nih ya. Kayak Panji dulu kan, Panji Petualang tuh kan. Kan banyak tuh timnya, ada si Bota, siapa si Gundul, siapa saling support ya kan. Support orang tuh akhirnya maju sama-sama. Padahal itu teman-teman dia lingkaran dia semua tuh kan. Nah, ya kayak gitu pengennya tuh seperti itu. Jadi bukan hanya kita aja yang perlu support ya, mungkin kalian yang mungkin. Tapi bukan nggak menyupport, memang untuk konten kita di YouTube sendiri. Kenapa ya? Memang belum bisa fokus ke situ. Tapi lebih mau fokus di sini mungkin karena berjamaah tadi. Sendiri ini kadang kurang semangat tuh. Tapi kalau udah bersama-sama. Beda dia. Padahal kita juga punya akun sendiri. Sendiri udah yang punya aku udah jalannya hampir 3 tahun. Subscribe-nya 56. Iwan lumayan. Berapa ya? Aku yang enggak lihat. Beda 3 angka kalau enggak salah. 56 atau 5 atau 6 ya. 5 atau 6. Kontennya berapa? Kontennya konten tak jelas. Sebenarnya gini, konten Memeng ini nyanyi. Kalau konten aku mungkin ajak gitar-gitar lah, main gitar, kebetulan pemain gambus ya. Nggak mungkin kalau aku saran Wak Iwan harus buat konten mungkin
tips merawat gitar itu ya kan, atau stem, cara nyetem yang berkaitan dengan gitar lah ya. Iya, jadi bisa. Ya, tapi itu tadi karena beda, karena semangat itu beda loh. Beda, betul. Karena tadi kita balik tadi kan, kalau kita bertim ini dengan semangat sendiri beda, ya. Padahal kita kan kondisi dulu, aduh pengen lah, tapi alat nggak ada. Tapi setelah udah ada alat kayak gini, untuk ngerjain sendiri malah males. Ya, ada ngerjain fokus yang ini ya, itu aja gitu kan. Tapi kalau yang video-video yang kemarin Wisma Tit, nah itu kencang tuh ya. Itu Wisma Tit. Entah, Rexona kali. Nah ini sebetulnya memang kita mau bangkitkan ini. Mudah-mudahan kita sebagai untuk mendorong anak-anak muda ya Dumai lainnya. Ayo buat konten, kita kolaborasi, ya kan. Nah kita bisa tunjukkan ke daerah-daerah lain bahwa Dumai itu punya potensi itu loh. Dan kita kompak ya kan. Dan kita kompak, benar Ampi. Jadi kita juga mengucapkan banyak terima kasih nih buat yang sudah subscribe kita ya. Berarti ya udah subscribe ini dalam bentuk dukungan nih buat kita. Yang sudah tonton kita. Dan kami pun yang nggak subscribe bukan nggak mendukung, cuman lupa mungkin kan. Saking asiknya lihat nonton ya kan. Ini yang belum mungkin ya, apa salahnya sih ya, bantu kita nih ya. Bantu kita juga ya, terus kita selain support lah intinya. Terus kita juga kawan-kawan nih, saya lihat kan notifikasi masuk terus nih, siapa yang subscribe, siapa yang kan kelihatan juga. Terus kita berupaya nih ya, siapa yang subscribe pasti kita subscribe balik ya. Ya kita subscribe balik juga kan. Dia seperti itu. Ini bentuk juga kita bahwasanya kita mulai mencoba bagaimana di media sosial ini kan ada tag and give-nya ya. Ada orang buat status di Facebook mungkin, apa salahnya sih ringankan tangan buat like, suka gitu ya. Iya, betul. Ya kan nggak ada salahnya nih. Itu secara tidak langsung loh, secara kejiwaan, secara apa ya, itu juga membantu kedekatan nih. Kayak yang aku ceritakan dulu si Ki Ismunandar Ki. Saya nggak kenal sama sekali sama dia Ki. Cuma saya respon, lihat dia ada saya buat postingan, dia ngeliat juga kegiatan kita nih saling terus di like-nya. Ini kok aktif banget ya, teman ini memperhatikan kita. Terus kita juga sebaliknya. Terus akhirnya ya jadi terkenal gitu kan. Nah, itu sosok Ismunandar kan. Ini berapa jam nih? Suka-suka lah. Janganlah aku kembali lagi kembali ke alam ya. Sekitar 45 menit lah ya. Ini udah setengah jam, udah 45 menit nih tadi. Belum, aku lihat jam itu. Tadi jam 11 kurang 15. Oke, terus gimana? Ya mungkin kalau mungkin pembicaraan kayak gini mungkin akan kita buat juga mungkin dengan bertema lah. Ini sebenarnya suka-suka aja kan. Tidak ada tema. Tadi Reki lah lagi di mana, Bembeng lagi di mana, Empi lagi di mana, aku lagi di mana. Akhirnya tiba-tiba kumpul jam 10 gitu kan. Ngapain? Ngobrol-ngobrol aja lah katanya gitu. Ya ini kan kita serahkan ke penonton lagi ya kan. Menonton kita alhamdulillah ya kan. Kalau enggak ya cukup subscribe aja ya kan. Artinya komen-komen aja apa kira-kira kita butuh apa yang mau kita juga butuh masukan dari penonton kita ya. Mungkin dari semua kalangan lah kita harapkan ya, mau dari kalangan mungkin generasi 70-an. Terus kita juga sambil ucapkan terima kasih juga nih termasuk sosok-sosok yang udah bantu kita nih ya. Ini ada di sana itu pojok sana itu ada produknya ALN Citra Network ya. Nova Abdi Negara yang saat ini berada di Pekanbaru ya. Teman kita kecil ya. Terus ada Nova. yang pada waktu yang awal-awalnya ada Cleo juga. Ini Cleo ya. Thank you Cleo. Ya. Jadi kita bukan soal nilainya, tapi memang luar biasa. Kita belum jadi aja podcast ini mereka udah bantu gitu ya. Terima kasih ya. Ini dan sampai saat ini. Mudah-mudahan Cleo nanti bisa datangkan Densu ya. Densu kan apanya Denny Sumargo kan iklan-iklannya. Terus selain itu produk mie Gajah Mada juga ya. Koko Abeng udah bantu kita juga. Dan ini FN kolagen ya. Saya suka menyebutnya agak gelipetan kalau gitu. Kan selama kamera ini tengah mati tak apa-apa ya. Yang muncul apa? Kenapa mati? Baterai. Gak bisa dicas. Udah yang ini penting. Oke, sebentar lagi. Terus ini produknya Dimas ya, dari ayahnya Haji Totok, produk madu asli ya. Jadi ini adalah orang-orang yang saat ini yang support kita ya. Bukan soal nilainya tapi memang yang mereka lakukan luar biasa. Bentuk support. Dimas kita ucapkan terima kasih nih, mudah-mudahan untuk kontestasinya berjalan. Dimas dari PAN nomor 2. Boleh kita itu boleh ya. Kan bukan dia yang kampanye, kita yang kampanye kan nih. Bukan kampanye, kita kasih tahu nih. Pokoknya kita dukung semua tokoh-tokoh muda. Dimas apa namanya, Pi?
Dimas Prasetyo. Dimas Prasetyo Wicaksono ya. Banyak sih. Anak muda ya, salah satu anak muda yang hadir di kontestasi pemilu 2024 di Pileg ya, untuk DPRD Kota Dumai. Nomor 2, yang nomor 1-nya Pak Asri Rizal, nomor 2-nya Dimas. Keren ya. Lawannya bukan keren, berat lawannya. Berat tuh. Ya, tapi nggak apa-apa lah, kalau memang suaranya penuh ya bisa juga kan sebenarnya. Mudah-mudahan. Optimis dong, optimis Dimas ya. Terus juga Iskandar ya, Iskandar dari Partai Gelora. Iskandar. Nah ngomong-ngomong nih. Kerjaan ya. Ngomong-ngomong nih, apa namanya di antara banyak yang channel yang udah kita tayangkan itu nih, semuanya pasti punya favorit. Nah, Pi yang mana nih yang paling banyak favorit Pi yang mana? Channel yang favorit yang waktu Bujang Dara. kita kasih Satpol PP ya, Satpol PP ya. Kenapa alasannya dong? Mungkin lebih maksimal aja. Oh ya. Mungkin dari sisi itu sebenarnya. Sebenarnya semua konten kita favorit. Artinya kita setiap konten tuh memaksimalkan terus, mencoba belajar apa yang kurang, apa yang harus dibenahi, paling itu. Kalau Reki? Kalau aku masih idolakan Paskibra ya. Karena bukan karena penonton paling banyak. Yes, tembus 1,4 ya. Ini pesonanya siapa ini? Cahaya ya. Siapa pengibar kemarin? Aku lupa namanya. Benar. Naifa ya. Selamat malam Naifa. Ya, thank you Naifa. Next nanti terima kasih juga lagi buat Purna Paskibraka Indonesia Kota Dumai semuanya ya. Sudah support kita. Iwan siapa, Wan? Apanya? Konten yang menurut Iwan yang paling Iwan sukai gitu ya, pribadi di antara sebanyak konten itu. Siapa? Amroy. Cino tapi hitam tuh. Hitachi. Ya. Karena pada waktu kita mau penggarapan suara dia juga paling besar kan. Iya. Jadi Iwan suka kontennya Koko Abeng ya. Koko Abeng pemilik Mie Gajah Mada. Inspiratif ya. Inspiratif. Dan orangnya pun asik. Humble ya. Intinya semuanya humble semua lah ya. Iya. Kalau saya sampai saat ini masih memfavoritkan konten yang perdana. Bapak Abu Nawas kasih intel. Oh iya, kasih intel. Ya, karena kenapa? Itulah perdana konten kita, Pak. Berjasa sekali ya. Ada yang satu, karena ada satu itulah ada yang kedua kan. Tapi beliau masih di Dumai ya. Selamat malam Bapak Abu Nawas, terima kasih Pak Abu Nawas ya. Dan juga buat Kasat Reskrim Pak Bayu juga luar biasa. Saya kemarin ketemu ya. Iya. Luar biasa. Itu ada yang anggota yang kemarin foto-foto di sini. Bang, kami nomor 2 Bang ya. Unik. Kalau Kasat Reskrim unik. Waktu malam pertama kita posting masih ratusan ya. Begitu hari Senin langsung naik. Karena pada waktu itu tanggal merah ya. Udah hari kerjanya baru. Saya kurang tahu nih, berarti memang betul-betul komando. Ada perintah. Siap ya benar Pak Bayu. Ya, terus siapa lagi? Kasat Lantas ya. Kasat Lantas kita juga mohon maaf nih, kayaknya itu ada sesuatu yang gimana ya. Agak lama lah ya. Itu dia kita ceritakan tadi, ada masa-masa fasenya kita lagi gimana gitu ya. Lagi down juga ya. Lagi down juga, jadi proses videonya agak lambat pada waktu itu, sehingga ada kegiatan-kegiatan yang kita sampaikan pada waktu wawancara justru udah lewat harinya sebenarnya kan. Iya. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan tidak mengurangi maknanya. Paling penting orang kenal. Ini loh sosok Kasat Lantas ya. Terus ada juga dari Rutan Dumai Pak Agung, terima kasih juga Pak Agung ya. Sempat ngantar makan siang juga buat kita di sini kan. Siapa lagi ya? Banyak ya. Banyak. Tony Amroy ya. Makasih juga. Nggak terasa kita kan udah banyak, kalau kita kumpulkan udah penuh studionya ya. Rame. Dan yang terbaru saat ini yang belum tayang ada KPU dan juga yang terakhir semalam pengurus MPC Pemuda Pancasila. Ya. Jadi kita kelarkan nanti apanya dulu, KPU ya. KPU kita kejar. Setelah itu baru Pemuda Pancasila ya. Terus apa lagi nih, kita ngobrolin apa? Mungkin harapan lah ya. Harapan masing-masing nih. Harapan lah mungkin. Sebelum harapan nih kan kita mau pisah nih ceritanya nih. Mau bisa jarak dan waktu ya. Jadi gimana nih? Intinya komitmen kita nih harus tahu juga orang. Jadi kalau udah orang tahu kan banyak saksi mata nih. Ya, gimana nih arah ke depan nih kita nih? Ya, lanjut gimana gitu kan? Lanjut. Pastilah. Yang penting kita harapkan komentar dari penonton lah nanti ya. Kita lihat
kalau nanti mudah-mudahan antusias dan kita banyak ide-ide dari penonton nanti ya kita mudah-mudahan lebih bisa berkreatif. Kalau masalah lanjut pasti lanjut lah. Lanjut ya. Jarak itu tidak menghalangi lah. Kita pun hanya merantau mungkin sebentar balik lagi ke Dumai kan, insya Allah kita buat yang lebih hot lagi ya ini. Iyalah, harus. Ya cuma itu tadi kayaknya tempatnya jauh sekali kan, tempatnya jauh sekali kayak tempat di mana gitu kan. Transfer gampang. Ya, jadi selama ini nih ya kita juga ungkapkan juga nih. Reiki juga banyak luar biasa juga lah. Aku pulang duluan boleh? Nanti lagi ya. Jadi sumbangsi Reiki di sini luar biasa ya. Bukan hanya tenaga, pikiran tapi juga secara material dia juga banyak support ya. Dia semuanya juga punya peran tapi ya mungkin terima kasih kita ucapkan Reiki ya. Intinya mudah-mudahan di sana bisa betah dan yang diinginkan bisa tercapai. Itu doa kita. Amin. Oke, Iwan? Ya, pengennya gimana nih kita ke depan nih? Nggak ada, yang penting ini aja, maksudnya tetap kompak. Kalau ada masalah atau apa kita bicarakan, ada yang agak ganjil kita bicarakan. Jadi lepas di situ ya udah, terus ada yang dipendam-pendam. Iya. Namanya kita tim ini ya seperti itulah ya. Tim rambut kadang sama hitam tapi kadang kalau di hati nggak diungkapkan jadi bom waktu kan. Kabarnya kalau ada apa-apa diomongkan aja lah ya. Apalagi kita bukan orang lain lagi, udah lama berhubungan, tahu karakter masing-masing. Ya mudah-mudahan itu tadi saya anggap bahwasanya untuk meminimalisir ya angka-angka itu ya, mencegah hal itu. Makanya mudah-mudahan lanjut aja lah ya, udah sama ngerti aja ya. Mpi? Apa? Jadi jalan terus. Dia tak biasa cakap, biasa mengetuk. Oke. Lanjut ya? Lanjut. Ya, dia kita pengen lanjut lah. Kalau secara kita pengen lanjut, memang. Jadi nanti kita kita buat pembicaraan kayak gini, tapi yang pakai tema kali ya. Tema. Toh kedepannya gimana ya itu udah memang harus yang kita lewatin prosesnya ya. Kita nggak tahu juga kedepannya nih bakal ada seperti ini, nggak tahu, pasti ada aja nanti kedepannya. Cuma hal itu karena dengan komitmen yang kuat tadi, terus memang keinginan kita yang kuat juga, ya mudah-mudahan itu kita bisa cari solusinya ya. Dan kita juga berupaya dalam artian bukan kita karena kita dengan tadi suatu hal yang minimal kita maksimalkan, tapi kita nggak mau juga seterusnya seperti ini kan ya. Kita udah ada upaya-upaya juga melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain ya. Termasuk salah satunya pemerintah Kota Dumai juga lewat Dinas Pariwisata ya. Ya belum kan masih proses. Ya itu rencana kita ya. Karena mereka juga pastilah ya pemerintah bakal ngelihat sesuatu ini, karena kita nggak mau nih kita belum berbuat tiba-tiba ngadap tiba-tiba apa. Kita berbuat dulu lah. Siapa aja dilihat lirik-lirik, oh ini punya potensi nih, punya hal yang baik nih buat Kota Dumai. Ya, apa salahnya sih kalau memang ada anggaran berlebih disisakan gitu kan? Disisakan. Jangan sisa. Jangan sisa ya. Jangan sisa. Memang dianggarkan ya kan. Ya, itulah bentuk pemerintah kita. Ya, tapi intinya itu tidak mutlak juga. Toh memang ya nggak masalah juga sih sebenarnya. Tapi yang penting kita udah membuka diri. Kita membuka diri dan bahkan kita sudah menyurati nih. Udahlah, kita yakin lah. Pemko Dumai pasti lihat karena kita udah berbuat ya kan. Tidak, mereka saya yakin karena bagaimanapun selama ini di Pladinas saya mau ke kantor. Wali kota gimana wali kota? Kita belum tanggapan kemarin gimana Gi? Kemarin Pak Wali katanya dia mau hadir, tiba-tiba ada pertemuan berangkat keluar kota. Dia memang beliau memang sibuk. Ya, karena ke posisinya kita dari awal sudah ngomong juga Pak Wali, ini jadwal yang kami tawarkan. Tapi kita menyesuaikan jadwal Pak Wali saja. Kalau memang di undangan ini tidak bisa hadir ya berarti kita nunggu informasi berikutnya secara aja, prinsip beliau ingin duduk di sini. Prinsipnya yang kan Pak Reiki ngubungi protokoler juga, saya juga ngubungi secara chat juga beliau ya, walaupun mohon maaf Pak Wali ini bukan maksudnya kurang ajar pakai chat, tidak, sungkan mau ngomong nih Pak Wali ya, tapi alangkah baik saya punya nomornya, saya coba saya rangkum kata-kata yang dalam kepala saya sampaikan Pak Wali bisa hadir di sini Pak Wali. Oke, gitu ya, dia udah ada niat beliau untuk hadir, ada keinginan beliau untuk hadir, hanya saja di momen yang kita undang kemarin ya. Beliau pas berangkat ke Jakarta, jadi kita tunda, dan itu tadi nggak nyalakan juga karena posisinya di awal kita sudah ngomong Pak Wali ini undangannya harinya, tapi ini tidak mutlak, kami mengikuti jadwal Pak Wali aja ya. Itu salah satu tokoh penting, tokoh di Kota Dumai ya. Intinya kita juga pengen menghadirkan sosok beliau nih ya, apalagi soal ngobrol banyak hal lah ya, soal pembangunan Kota Dumai ini. Toh ada yang suka dan tidak suka, itu terlepas dari itulah, yang intinya Pak Wali saya lihat, yang kita lihat sama-sama nih ya, kita berempat ya sepakat ya. Kita sepakat bahwasannya Pak Wali adalah sosok yang menurut saya layak diteruskan ya. Layak nggak? Layak ya. Kalau menurut saya layak. Layak ya. Layak ya. Ini layak nggak?
Nah, ya. 2 periode ya. 2 periode. Kalau menurut kita ini sepakat ya, bukan hanya paksa. Bukan, ya. Artinya dengan apa yang beliau lakukan sebenarnya layak ya. Tapi terlepas dari itu kita kan ya kita tidak menutup diri juga untuk kandidat berikutnya. Iya. Kalau memang punya punya tawaran yang lebih baik untuk Kedumai, kan intinya siapapun pemimpin kita, kalau memang untuk yang baik kita support. Ya. Yang penting mereka semua kalau ada nanti semua calonnya pasti menginginkan kebaikan untuk Kota Dumai, itu yang paling penting ya kan. Terus yang sejauh ini yang biasanya undangan kita kasih undangan, terus biasanya kalaupun mereka tidak jadi pasti reschedule. Tapi yang belum tercapai sampai saat ini adalah Reza. Reza itu kawan kita Ki ya. Bung Reza. Ya Ki? Ya, mudah-mudahan segera. Reza teman kita ya. Tapi dia di akhir kemarin dia ngomong nanti gue hubungin bro ya, hubungin bro ya. Intinya juga pengen juga hadirkan beliau di sini. Ngomongin banyak hal juga nih, Reza ya. Baik lagi harapan Mbak Im nih, harapan Mbak Im. Iya. Tadi kan udah harapan Mbak Im. Tunggu dulu, cerita nih. Tadi harapan, iya. Dosa berak Ya jadi intinya siapapun ke depan kita lanjutkan lagi slow. Siapapun season 2 kita undang yang mudah-mudahan kita pengennya adalah sosok-sosok yang bisa memberikan inspirasi, selain inspirasi juga informasi, edukasi seperti instansi seperti Satpol PP atau apa itu tadi. Kita bahas juga perkembangan apa yang terjadi di Kota Dumai. Yang kita bahas juga seputar isu-isu yang berkembang kan, masalah pasar, masalah apa. Mudah-mudahan hal itu juga bisa menjadi masukan informasi buat masyarakat ya seputar tugas dan fungsi Satpol PP itu sendiri. Oke, Mpi, harapannya apa, Pi? Balik lagi kan udah pertama tadi? Udah harapannya. Belum ya. Harapannya lanjut aja. Terus berkembang ya kan. Semoga lebih baik. Ya kira-kira nanti teman-teman yang penonton POV lah. Kira-kira apakah pembicaraan seperti ini perlu kita lanjutkan lagi gitu. Yang sesuai tema atau suka-suka gitu. Kita tidak masalah, yang penting ada masukan buat kita itu kita sangat respect lah. Enggak, karena gini kita ini perdana berempat loh. Perdana. Mbak Im 1 terus narasumber ya. Siapa tahu punya ide, ya udahlah kita besok pengen yang kayak konsepnya kayak kemarin. Mungkin lagi ada kopi. Temanya bahas politik. Apapun yang berkembang ini tentang di Kota Dumai itu masalah politik, bahasnya isu politik. Terus masalah capres siapa nih yang kadang-kadang beda. Biar aja sih beda pendapat, beda pilihan. Ya mungkin kita pengen ngobrolan santai aja gitu ya. Betul. Tidak melulu harus memaksakan kehendak kita kan. Dia kita hargain ini pilihannya apa gitu ya. Kayak seru juga nih ya. Ngobrolin capres karena bakal seru nih kayak 2024 nih. Seru Capres juga, pilkada juga ada ya. So RT juga seru juga RT sekarang. Mudah-mudahan kita juga ketiban rezeki itu dia. Banyak serangan pajar gitu maksudnya? Bukan. banyak caleg ini kan caleg mesti lihat ini. Kayaknya efektif nih di ngomong di POV. Udah jadi berapa ini udah gelisah deh. Ya itu closing. Sejauh ini ya ini kita nunggu aturan dari KPU dan Bawaslu juga. Mudah-mudahan ya. Kalau sosialisasi sih aman sebenarnya kalau di sini. Sifatnya sosialisasi aman. Cuma kalau kampanye itu ada tahapan-tahapan. Nanti mereka salah, jadi kasihan juga kan. Oke, para caleg koordinasi dulu ya. Kita ada nanti. Ya, masih ada waktu nih sebelum DCT diumumkan 4 November nih. Ya, sebelum DCT diumumkan kali aja ada yang mau garap dulu ya, silakan aja. Datang ke kita. Sosialisasi nanti, tapi ya, bukan kampanye ya, sosialisasi, perkenalan. Kayak itu aja deh ya. Karena Iwan juga masih ada kesibukan harus manggung lagi di tempatnya Bang Yopi di Jalan Pedak ya. Nah, jadi mungkin datang situ orang udah bungkusalan ya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Yang mudah-mudahan kita mendoakan yang terpenting adalah teman kita Reki ini di tempat yang barunya bisa lebih baik lagi dan betah, intinya gitu, betah ya. Jangan sampai nggak betah. Kalau nggak betah bahaya nanti ya. Itu dia, betah. Harus dibetah-betah lah di sana banyak. Katanya jauh dari kota. Jauh dari kota lagi. Jauh dari kota. Sama yang pakai tongkot-tongkot. Udah aman-aman aja lah ya. Aman. Keluarga beserta keluarga juga di sana aman, sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih sobat podcaster yang ada di seluruh Indonesia. Inilah obrolan singkat kami ya. Mudah-mudahan juga sedikit banyak bisa memberi informasi tentang kami ya. Siapa sih kami? Inilah kami berempat. POV itu siapa? Ya kami berempat ini ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Mohon maaf ada kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.